Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ibu ya. Hari ini hari Sabtu temen ya. Hari ini hari Sabtu. Ibu waktunya nyuci jendela, lap jendela temen ya. Dan tutorial lap jendela di Hongkong itu ya teman-teman ya. Nggak semudah apa yang telah kita bayangkan semua ya, buat teman-teman semua ya. Kita harus berhati-hati dan kita harus bisa mencari alat untuk mengelap jendela bagian luar. Gimana caranya kita selamat, kerjaan sukses temen ya. Dan kita harus bisa dan pandai-pandai mencari akal sehat dan akal supaya kita bisa membantu rumah majikan kita itu tetap bersih ya temen ya. Dan cara-cara tutorialnya itu ya dianggap sulit ya sulit, berat ya berat temen ya, tapi kita harus pandai-pandainya mengambil inisiatif harus pandai-pandainya inisiatif gimana kerjaan kita kelihatan bersih ya temen ya. Dan kita harus bisa menjaga keselamatan kita sendiri temen ya, karena kita namanya ikut orang, kita dapat gaji temen ya. Selain menjaga lansia, kita juga harus bersih-bersih temen ya. Dan hari ini di Hongkong hawanya panas banget temen ya. Dan maaf, hari ini hari Sabtu, sekali lagi hari ini hari Sabtu. Ibu waktunya nyuci jendela temen ya. Tuh jendelanya ya, tuh mau lap jendela, tutorial ibu mau lap jendela ya. Kalau hari Minggu ibu juga nggak libur, ibu bersih-bersih bagian kamar-kamar, lemari-lemari, dilap-lap bagian semua. Kalau hari Sabtu 2 minggu sekali lap jendela temen ya. Dan alatnya buat lap jendela itu kita harus harus yang spesialis, bukan lap jendela, bukan, kita harus punya inisiatif kerja ya temen ya. Ini ya pentungnya ini ya. Ini nanti sama ibu mau dikasih tahu ke teman-teman semua gimana caranya kita kerja selamat, kerjaan sukses, kita selamat, rumah majikan bersih ya teman ya. Namanya ikut orang tidak digaji teman ya. Kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan kita, keamanan kita, rumah majikan kita harus kita jaga dengan bersih. Dan yuk simak, ini ibu mau ngasih tahu ya cara tutorialnya cuci lap jendela teman ya. Ini ada kain ya, ini ada semprot kaca ya, ini ya teman ya, ini ya. Dan ini kainnya dimasukkan ke sini dulu gini ya, gini sudah teman. Yang penting kita harus pandai-pandainya, kita harus pandai menjaga kesehatan kita, keamanan kita, rumah majikan kita ya. Dan disemprot ini ya teman ya. Sesudah disemprot kita tinggal ngelap teman. Begini caranya teman. Jadi kita nggak usah manjat-manjat teman, kita nggak usah manjat-manjat, cukup begini. Karena kita tinggal di tempat apartemen teman ya, kita harus pandai. Dan begini tutorialnya ibu lap jendela ya. Dan sesudah dengan lap basah kita ganti lap kering temen ya. Gini ya, lap keringnya ya juga begini ya. Begini ya teman ya. Jadi satu lap basah, satu lap kering. Sesudah lap basah lalu dilap pakai lap kering. Ini lap keringnya
sudah dibasahin sama ini teman ya, disemprot sama ini ya. Jadi kerja di luar negeri itu harus pandai-pandainya kita bekerja teman ya, supaya kerjaan kita beres ya. Kita harus pandai menjaga keselamatan kita, menjaga kebersihan rumah majikan kita ya. Jadi nggak semudah apa yang telah dibayangkan keluarga kita setiap bulan lari ke tempat ATM teman ya. Padahal kerjanya begini sengsara teman ya. Andai kan tahu kerjaannya begini sengsara, mungkin nggak tega makan uangnya teman ya. Mungkin juga nggak tega ada yang suaminya selingkuh gitu ya. Padahal kerjanya istrinya di perantauan itu begini sengsara teman ya. Nah sesudah lap basah lalu pakai lap kering itu teman ya. Jadi kita kerja itu harus pandai-pandainya menjaga kesehatan kita, menjaga rumah majikan kita supaya bersih teman ya. Nah, satu lap basah, satu lap kering teman ya. Sudah lap basah lalu pakai lap kering teman ya ini ya. Jadi kita harus pandai-pandainya mengambil inisiatif teman ya. Bagaimana kerjaan kita bagus, kita sehat, selamat ya teman ya. Jadi kerja di luar negeri itu sengsara banget teman, nggak ada enaknya. Tapi kadang suami teman-teman itu ada yang selingkuh, itu kasihan bener ya. Ini semprotnya ini ya. Sesudah disemprot ya teman ya, sudah disemprot basah begini. Inilah tutorial kerja di luar negeri teman ya, nggak ada enaknya. Kita harus pandai-pandainya, kita harus pandai menjaga kesehatan kita, keselamatan kita ya. Jadi kerja itu nggak ada enaknya. Dan harus hati-hati teman ya. Harus hati-hati karena tempat kita tinggi bener. Ini 2 minggu sekali teman. Ibu kerja begini 2 minggu sekali. Karena di Hongkong itu banyak debu teman. Apalagi di bawah itu tempatnya sembahyangan.
jadi banyak debunya banyak banget. Kalau nggak dilap 2 minggu sekali, waduh tebel banget teman. Beginilah cara mencari nafkah seorang istri untuk bantu suami kerja di rumah teman ya. Jadi nggak ada enaknya, yang di rumah juga sengsara, nggak ditungguin istri, suami juga gitu, nggak ditungguin istri, istri juga nggak ditungguin suami, sama-sama kerjanya berat teman ya, menanggung beban semua teman ya. Jadi ya begitulah ceritanya, tutorialnya ibu mencuci jendela teman ya, itu ya, ini ya. Dan alatnya ini, pentongnya ini ya, tadi diginiin ya. Dan bahan-bahannya, alatnya ini bahannya ya, ini buat lap kaca, 1 lap basah, satunya lap kering teman ya, satunya lap kering ini ya. Jadi buat teman-teman semua, dan alatnya ini tidak harus alat buat lap jendela ya, ini pun bisa buat kain pal itu, apa buat pal itu juga bisa ya. Itu yang penting kita bisa ngaturnya gimana caranya ya. Jadi yang penting rumah majikan bersih, kita sehat, selamat, nggak ada apa-apa ya, nggak terjadi apa-apa. Karena rumah majikan itu tinggi-tinggi ya, rumah di Hongkong itu. Jadi begitulah ceritanya, ibu mencuci, bekerja mencuci apa itu, lap jendela itu 2 minggu sekali teman ya, 2 minggu sekali dilap. Kalau nggak dilap banyak debu teman ya. Dan tadi juga sudah ganti spray, ini spraynya sudah diganti. Jadi ganti spraynya juga 2 minggu sekali, lap jendela sudah ganti spray 2 minggu sekali, langsung ganti lap jendela gitu maksudnya teman ya. Jadi tolong video ibu di like, komen, dan subscribe, tolong di share sebanyak-banyaknya. Begitulah ceritanya TKW bekerja di luar negeri selain menjaga lansia, betapa susahnya mengurus lansia, dan itu juga masih kerja lain, belanja, masak, apa itu semua itu ya teman ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan abaikan dan kasihanilah istri-istrimu atau cewek-cewekmu yang kerja di luar negeri, kasihanilah. Bila dikasih uang, gunakanlah sebaik-baiknya. Buat suami-suami yang ditinggal istrinya, bila dikirimin uang, gunakan sebaik-baiknya. Apa cita-citanya sebelum pergi ke luar negeri harus tercapai, pulang harus tercapai, terutama rumah, tanah dan rumah teman ya. Orang rumah tangga kalau belum ada rumah dan belum ada tanah dan rumah, bagaikan kupu-kupu, nyewa, ngontrak di sana, ngontrak di sini, ya dinyinyirin orang gitulah ya teman ya. Jadi syukurlah, alhamdulillah ibu itu berjuang, meskipun betapa beratnya dan susahnya ibu lakuin, jalanin apa adanya, niat, yang penting niat, bisa membahagiakan anak dan suami di rumah. Alhamdulillah suami ibu juga ditinggal sekian tahun juga alhamdulillah sehat walafiat, nggak ada apa-apa, karena setiap hari bisa komunikasi itu penting teman ya buat keluarga ya. Dan apa itu, saling percaya maksudnya ya teman ya, saling percaya. Dan setiap hari tahu kerjaan ibu betapa susahnya itu. Mungkin suami yang baik, bukan menilai suami ibu sendiri ya, mungkin suami yang nggak tega melihat pekerjaan istrinya atau ceweknya yang di luar negeri itu, pasti uangnya pasti digunakan dengan baik teman ya. Mungkin ya, bukan ibu itu menuduh atau mengatakan orang lain, bukan. Tapi kebanyakan kalau lihat di YouTube itu kadang istrinya mati-matian kerja di sana di luar negeri, yang di rumah sampai pulang rumah tahu-tahunya suaminya punya anak lagi. Kalau nggak gitu suaminya di rumah selingkuh sama tetangga saudara sendiri. Aduh, sangat miris, ngeri, kasihan banget. Sedangkan tidurnya ada TKW itu temen ya, tidurnya aja kayak belalang temen ya, kadang nggak tidur. Mata ibu tuh kadang sampai bengkak teman, sini tuh sampai bengkak biru-biru. Karena apa? Ngurus lansia susah bener, kadang makan pun lupa, kadang sampai jam 3 sampai barusan bisa makan gitu aja, lari sana lari sini, aduh belum masuk di perut sudah lari sana lari sini gitu. Jadi mohon
Maaf, video ibu hari ini cuci jendela itu tadi, yang sana belum temen ya. Ini waktunya sudah panjang ya, sudah 10 menit lebih. Jadi ini bu mau ngelap yang sebelah, kamar sebelah ya. Dan ini ngelap jendela yang bagian ruang bosnya, dan ruang anaknya belum dilap. Ini ibu mau ngelap jendela yang bagian anaknya. Dan tolong video ibu di like, komen, dan subscribe. Dan maafin ibu apabila kata-kata ibu ini ada yang kurang senang, ibu mohon maaf. Tapi yang merasa diingatkan bersyukur, ada yang mengingatkan alhamdulillah. Karena kerja di luar negeri itu susah banget, apalagi yang ngurus lansia ya. Tidak semua majikan baik dan tidak semua TKW di luar negeri itu dicukupin majikan ya. Semua itu tergantung majikan, tergantung nasib ya. Yang penting kita dapat kerja, dapat upah, dan pokoknya intinya pasti ada kekurangan. Kita namanya kerja, kita harus bisa keluar uang sendiri ya teman ya. Yang penting kita harus bisa menjaga uang kita, hasil kita harus bisa mengatur uangnya gitu loh temannya, maksud ibu ya. Tapi ya alhamdulillah ibu dulu belum punya rumah, belum punya tanah. Ini cerita lagi sedikit teman ya. Bener teman ya. Ibu dulu itu sebelum di luar negeri itu nyewa ngontrak rumah, diomelin ini itu. Aduh rasanya tuh kalau ingat itu kayak menangis teman ya. Orang kalau belum punya rumah sendiri, terutama orang rumah tangga itu kalau belum punya rumah, nasib bagaikan kupu-kupu teman ya. Di sana sini lari, sana sini ngontrak, sana sini, aduh bawa anak kecil. Aduh kalau ingat ini ibu aja menangis teman. Jadi alhamdulillah ibu yang dulu pergi, yang dulu itu sudah bisa beli tanah, dibangun di rumah yang itu catnya kuning, itu rumah ibu sendiri. Dan ini ibu bantu anaknya bikin rumah itu yang belum jadi itu. Doain ibu bisa bantu anak membikinkan rumah anak yang itu cepat selesai teman ya. Itu sudah habis banyak sebenarnya, tapi kenapa ya teman ya, ongkosnya yang material sama ongkosnya yang paling mahal teman ya. Jadi sampai sekarang belum jadi teman ya. Jadi tolong video ibu di like, komen, dan subscribe. Dan tolong doain channel ibu cepat berkembang ya. Tolong saling subscribe, tolong saling share ya teman ya. Dan doain sekali lagi, doain keluarga ibu, anak ibu. Kemarin ibu juga sudah nikahin anaknya. Maaf, videonya itu masih diedit temen ya. Videonya masih digabung-gabung gitu loh temen ya. Kan musim corona itu kan nggak boleh rame-rame temen ya. Kadang aku juga kasihan sama anak aku. Dibilangin, ada yang tetangga yang bilang orang tuanya di luar negeri nikahin anaknya cuma begitu lah. Gimana lagi temen ya. Uang sudah siap, tapi izin sama kelurahan sama itu tidak diizinin. Karena apa teman ya, masih ada corona, nanti ada kerumunan, nanti ada masalah, kena semua, kasihan. Jadi ya alhamdulillah anak ibu dinasehatin juga nurut, dinikahin biasa, maksudnya ya nikah asli nikah, maksudnya itu belum rame sebenarnya, rame ngundang siapa-siapa, cuma 25% yang diundang temennya, nggak berani banyak ya. Cuma videonya belum jadi, yang videonya waktu itu nikahan itu kemarin itu cuma foto biasa yang di anak aku yang lain itu fotonya itu. Nanti kalau videonya sudah jadi nanti ibu diunggah di YouTube ya. Dan doain anak ibu yang barusan nikah jadi anak yang soleh, pintar, kerja, dan berbakti pada orang tua. Karena orang tuanya bekerja mati-matian begini, mudah-mudahan usahanya sukses. Itu yang nikah itu, yang itu temen yang itu ada konternya itu, yang kerja di konter itu yang laki itu ya. Maaf ibu bukan pamer ya, ibu cerita apa adanya. Kalau yang bikin rumah itu anak yang perempuan, anak ibu itu cuma 2, yang satu sudah nikah, itu cucu ibu itu kadang di video itu ya. Jadi ibu itu kerja mati-matian itu cuma beli tanah rumah, bikin rumah ibu sendiri sama bapak sudah cukup. Terus ini bikin rumah lagi buat anak sambil nikahin anak yang satunya. Jadi aduh kadang ibu itu rasanya aduh kepala itu mut-mut gitu kalau ingat butuh uang segitu banyak cuma satu orang yang hasilnya banyak temen ya. Ya di Indonesia itu juga kerja, tapi kerjaan itu apa, kalau di Indonesia minimal sehari itu gaji berapa temen ya, suaminya ibu itu ya. Kita ya maksudnya ibu nekat itu ya itulah, ingin membahagiakan anak supaya anak cucunya ibu tidak mengalami pekerjaan
nasib seperti ibunya gitu, seperti neneknya, seperti aku gitu maksudnya teman ya. Oke, sekali lagi itu cerita ibu, pesan ibu, mohon maaf bila kata-kata ibu itu ada yang kurang sopan atau gak suka apa cerita ibu. Ibu jujur cerita apa adanya dan nasihatin teman-teman apa adanya. Dan apabila ada yang kurang sopan atau nggak suka, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu ibu jujur cerita apa adanya dan pesan-pesan buat teman-teman semua. Dan berhati-hatilah bekerja di luar negeri, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar, sering cuci tangan ya temen ya. Dan soal keramas juga gitu temen ya, karena di luar itu banyak corona. Ini di Hongkong juga masih gimana ya, masih mencekam juga. Jadi ibu itu jarang ngevlog di pasar seperti dulu karena belanjanya nggak pasti temen ya. Dan waktunya itu buru-buru gitu temen ya, nggak bisa nongkrong di bawah jembatan seperti dulu-dulu itu temen ya. Jadi tolong video ibu di like, komen, dan subscribe, tolong di share sebanyak-banyaknya. Apabila kata-kata ibadah yang kurang sopan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, thank you, bye.